Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Yang pertama, saya mau mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah studi Islam ini, yaitu Bapak Agung Tirtawibawa, SOS MAG, yang telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga dapat mempresentasikan materi ini. Yang mana materi ini berisi mengenai bagaimana tanggapan terhadap fenomena dan contoh orang atau masyarakat yang dikategorikan ke dalam kelompok gaya hidup hedonisme, materialisme, dan pragmatisme. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Deva Fritiendi dengan nomor NIM 21031212067, Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Bandung. Materi yang pertama yaitu hedonisme. Sebelum ke tanggapan mengenai hedonisme ini, kita harus mengetahui apa sih maksudnya. Nah, hedonisme merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu hedon, yang artinya kesenangan. Maka, hedonisme dapat diartikan sebagai gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya hedonisme yaitu: pertama, ada faktor internal. Faktor ini merupakan faktor paling utama, di mana setiap manusia sudah pasti memiliki sifat dasar yang ingin memiliki banyak kesenangan dan kebahagiaan, ditambah lagi dengan sifatnya yang selalu merasa tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Yang kedua, yaitu faktor eksternal. Faktor ini berasal dari informasi atau juga globalisasi. Pada zaman sekarang, kita bisa melihat apapun, bagaimana kehidupan orang lain, melalui internet dan media sosial lainnya. Sehingga, kebiasaan-kebiasaan yang dapat diakses umum itu menjadi daya tarik seseorang untuk bergaya hidup hedonisme. Lalu, adapun contoh-contoh perilaku dari hedonisme ini, yang pertama, perawatan tubuh. Seseorang rela mengeluarkan uang untuk merawat dirinya, tanpa memikirkan nominal yang dikeluarkan. Bisa saja mencapai ratusan juta hingga miliaran. Yang kedua, berbelanja hal yang sebenarnya tidak penting. Contoh, ketika memasuki mall, orang yang hedonisme ini melihat barang yang menurutnya lucu seperti aksesoris. Tetapi, sebenarnya ia tidak membutuhkan barang itu. Yang ketiga, yaitu makan makanan enak setiap saat. Makan memang merupakan kebutuhan yang harus dan wajib kita penuhi dengan memperhatikan gizinya. Tetapi, mereka yang hedonisme hanya ingin memakan makanan yang menurutnya enak saja. Kemudian, ada beberapa dampak dari gaya hidup hedonisme. 1. Perilaku individualisme. Mereka cenderung individualis atau menganggap diri sendiri lebih penting dari yang lain. Yang kedua, menjadi konsumtif. Mereka membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, tetapi dibeli untuk kesenangan semata saja. Ketiga, menjadi pemalas. Sebagian orang akan lebih cenderung menjadi pemalas dan tidak menghargai waktu. Keempat, menjadi tidak bertanggung jawab. Selain menjadi pemalas, seseorang dengan gaya hidup ini biasanya kurang bertanggung jawab, bahkan terhadap dirinya sendiri. Yang kelima, yaitu sombong. Kadang seseorang hedonis hanya menilai orang lain dari harta dan fisiknya saja. Keenam, struktur keuangan tidak sehat. Maksudnya, gaya hidup ini mengakibatkan seseorang belanja yang kurang penting sehingga mengeluarkan uangnya lebih banyak daripada pemasukan yang didapat. Dan yang terakhir, korupsi. Korupsi di sini bukan hanya uang, tetapi pekerjaan, waktu, dan bisa juga yang lainnya. Seseorang cenderung lebih mementingkan berbelanja yang sebenarnya dia masih punya tanggung jawab
tugas misalnya kalau mahasiswa, dan membuat waktunya jadi terbuang sia-sia. Adapun cara-cara untuk menanggulanginya, yaitu membuat anggaran keuangan. Dengan membuat anggaran, seseorang yang hedonisme ini dapat mengetahui seberapa besar uang dari penghasilan yang bisa dibelanjakan. Lalu, mengubah mindset konsumtif menjadi produktif. Cobalah ubah pola pikir berdasarkan produktivitasnya. Pertimbangkan keuntungan untuk di masa yang akan datang. Selanjutnya, syukuri apa yang telah dimiliki. Bersyukur memang merupakan cara paling tepat untuk menanggulangi gaya hidup hedonisme. Kemudian, batasi diri untuk melakukan self-reward. Sesekali saja boleh melakukan self-reward. Yang tidak disarankan itu dilakukan secara terus-menerus. Lalu, lebih selektif dalam memilih teman. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap gaya hidup seseorang, maka harus lebih diperhatikan gaya hidup teman di sekitar kamu. Dan yang terakhir, menentukan prioritas. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai materialisme. Materialisme berasal dari kata materia, yaitu bahasa Latin, yang memiliki arti bahan, benda, ataupun barang. Maka, materialisme dapat diartikan sebagai pandangan yang berisi sikap, keyakinan, dan nilai-nilai yang menekankan dan mementingkan kepemilikan barang-barang dan kekayaan material di atas nilai-nilai hidup lain seperti spiritual, intelektual, sosial, dan budaya. Kemudian, ada beberapa faktor internal maupun eksternal yang menjadi penyebab seseorang bergaya hidup materialisme. Menurut Husna ini yaitu yang pertama, ada faktor religius. Ketika seseorang imannya lemah, maka menyebabkan orang itu akan terjerumus kepada kenikmatan duniawi. Yang kedua, mereka berpikir jika uang adalah kunci kebahagiaan, padahal itu belum tentu. Yang ketiga, berpikir matre adalah perilaku realistis, padahal matre berarti serakah. Keempat, faktor keluarga. Ketika dari kecil anak terlalu dimanja, terbiasa hidup enak, maka membuat si anak itu takut hidup susah nantinya. Dan yang kelima, faktor pergaulan. Faktor ini bersifat eksternal, misalnya bergaul dengan orang yang glamour, membuat seseorang menjadi pribadi yang materialistis. Selanjutnya, contoh materialisme dan dampaknya. Yang pertama, memiliki tas branded. Misal saja, seorang mahasiswa lazimnya memang membutuhkan tas, tetapi yang dibutuhkan itu hanya tas biasa. Berbeda dengan seorang yang gaya hidupnya materialisme, yang mengharuskan menggunakan tas yang branded. Yang kedua, suka berbelanja di mall. Mereka cenderung hanya berbelanja di kawasan elit dan tidak mau belanja di tempat biasa seperti pasar tradisional. Yang ketiga, hanya berteman dengan orang-orang dari kalangan atas atau bisa disebut kaya. Sehingga dampak yang timbul dari perilaku ini adalah 1. Timbulnya kecemburuan sosial. 2. Pola hidupnya menjadi boros. 3. Tidak memiliki pemikiran ke depan. 4. Atas atau bisa disebut kaya. Sehingga dampak yang timbul dari perilaku ini adalah 1. Timbulnya kecemburuan sosial. 2. Pola hidupnya menjadi boros. 3.
tidak memiliki pemikiran ke depan. 4. Mencari uang dengan tidak semestinya. Mereka akan melakukan segala cara agar kebutuhannya terpenuhi. Cara untuk mengatasi materialisme misalnya, yang paling utama yaitu mensyukuri apa yang telah kita miliki. Kemudian, tentukan ke depannya kita mau jadi apa atau mau ngapain. Lalu, jadilah diri sendiri, jangan ikut-ikut gaya hidup orang yang di sosial media. Penting juga orang tua membatasi reward berupa harta atau barang kepada anaknya. Bisa coba diganti apabila anak itu dapat nilai tinggi dengan mengajaknya makan di luar bersama, atau mungkin mengajaknya liburan meskipun sederhana. Dan kemudian harus bisa membedakan antara keinginan dengan apa yang kita butuhkan. Lanjut, materi terakhir yang dibahas yaitu pragmatisme. Dan kemudian harus bisa membedakan antara keinginan dengan apa yang kita butuhkan. Lanjut, materi terakhir yang dibahas yaitu pragmatisme. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu pragma, yang berarti tindakan praktis, dan isme yang berarti paham atau aliran. Jadi, pragmatisme adalah suatu aliran yang menganggap bahwa kebenaran adalah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupannya. Seseorang dengan paham ini cenderungnya memikirkan hasil akhir tanpa membenarkan prosesnya. Seperti anak ambis yang ingin selalu mendapatkan nilai sempurna di kelas akan melakukan segala cara agar bisa mendapatkan nilai sempurna. Memang bagus nilainya, tetapi prosesnya di sini yang kurang tepat. Cara untuk mengatasi: cobalah mengerjakan sesuatu, jangan hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi hargailah atau nilai prosesnya juga. Sekian materi yang saya bahas. Dari ketiga bahasan itu, jadikanlah cerminan untuk kita semua agar menjadi pribadi yang lebih baik. Dan buat kita semua yang masih dalam masa pendidikan, semangat mencari ilmunya, seperti ada sebuah quotes dari Abigail Adams, yaitu pembelajaran tidak didapatkan dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Dan ada satu lagi, yaitu dari Sakuntala Devi, yaitu pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Yang benar datang dari Allah dan yang salah datang dari saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.